wabarakatuh. Nama saya Aditya Putra, Taruna Politeknik Otonom Perikanan Pangandaran, akan mengeksplor tentang terumbu karang dan lamun di Pulau Kelapa II, Pulau Seribu. Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu merupakan gugusan kepulauan yang terletak di sebelah utara Jakarta, tepat berhadapan dengan Teluk Jakarta. Jumlah pulau itu hanya sekitar 342 pulau, termasuk pulau-pulau pasir dan terumbu karang yang bervegetasi maupun yang tidak. Ke-11 pulau tersebut diantaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung Besar, Pulau Tidung Kecil, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Harapan, Pulau Kelapa I, Pulau Kelapa II, dan Pulau Sabira. Selain pulau-pulau berpenghuni, terdapat pula yang dijadikan pulau wisata, seperti Pulau Bidadari, Pulau Kotok Besar, Pulau Pantara, Pulau Sepa, dan Pulau Putri. Kepulauan Seribu terdiri dari pulau-pulau karang sebanyak 105 buah, dengan total luas wilayah daratan sebesar 8,7 km persegi. Di wilayah kabupaten ini terdapat juga sebuah zona konservasi berupa Taman Nasional Laut bernama Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, disingkat TNKS, yang berada di Kepulauan Pramuka. Inilah berupa video keadaan atau suatu kondisi terumbu karang dan padang lamun di sekitaran Pulau Kelapa II, tepatnya di depan STPN Pulau Kelapa II, Kepulauan Seribu Utara. Lamun atau sigris adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu yang mempunyai akar, rimpang, daun, bunga, dan buah. Seperti halnya dengan tumbuhan berpembulu yang tumbuh di darat, jadi sangat berbeda dengan rumput laut. Dapat kita jumpai di perairan landai, baik di daratan lumpur maupun pasir. Guna lamun tersendiri sebagai produsen primer, sebagai habitat biota, sebagai penangkap sedimen, sebagai pendaur zat hara. Kondisi terumbu karang di Pulau Kelapa II ada yang sebagian rusak dan ada yang sebagian masih terawat, dan di sana juga terdapat karang-karang buatan seperti apartemen fish dan lain-lain. Terumbu karang atau disebut dengan coral reef merupakan sebuah ekosistem kompleks yang dibangun utamanya oleh biota penghasil kapur, terutama karang, bersama biota lain yang hidup di dasar dan di kolom air. Kawasan terumbu karang Kepulauan Seribu merupakan daerah yang dekat dengan kota besar, yaitu ibu kota negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Pembangunan kota yang terus berkembang dan aktivitas penduduk yang padat inilah yang membuat terjadinya salah satu polusi
antropogenik dari daratan hingga ke Kepulauan Seribu, terutama di Teluk Jakarta. Kondisi ini terlihat jelas pada musim timur di mana banyak sampah terbawa ke pulau dan warna perairan agak keruh. Kondisi tersebut diduga karena sudah menurunnya kualitas perairan di daerah tersebut. Faktor lain yang perlu dicermati adalah pengaruh dampak perubahan iklim. Dengan adanya fluktuasi suhu dan tinggi muka air laut, kondisi tersebut dapat juga memengaruhi kelangsungan biota yang ada di laut, termasuk terumbu karang. Pemanasan global dapat meningkatkan suhu air laut sehingga terumbu karang akan mengalami stres, dan apabila gangguan ini berjalan terus dapat menyebabkan terjadinya pemutihan karang. Dan inilah gambaran suatu kondisi terumbu karang dan lamun di perairan Pulau Kelapa II, Kepulauan Seribu Utara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.